Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2025-2026, Teknik Komputer dan Jaringan paket 4. Eh, di paket 4 ini settingan dan alat-alat dan lain sebagainya itu lebih simpel daripada paket-paket yang lainnya. Satu, paket 2, paket 3. Di paket 4 ini selain alat-alatnya yang memang mudah dapat oleh sekolah mungkin baik itu dari harga dan lain sebagainya, juga langkah-langkahnya yang memang simple dan sederhana, yang tujuan akhirnya pengerjaannya bisa dilihat di langkah 8, yaitu dari PC 1 atau PC kita bisa membuka command prompt dan kita bisa tes ping ke server, tes ping ke printer, dan tes ping antar PC klien begitu. Dan di langkah 10 ini ditegaskan di soal bahwa hasil instalasi harus baik, di mana kabel rapi dan semua perangkat saling terhubung. Jadi lebih menitik beratkan kepada pembuatan kabel ya dan topologi jaringannya. Hasil ping yang sukses tentunya tadi ping dari PC kita atau PC 1 bisa ngeping ke antar klien, ke server dan ke printer. Dan yang ketiganya itu adalah semua konfigurasi IP benar. Jadi setiap PC IP-nya harus disesuaikan dan harus bisa saling terhubung. Untuk topologinya, di sini ada gambar kerjanya atau topologinya dari internet terhubung ke router. Dari router ini disambungkan kembali kepada dua switch, dan di switch yang pertama atau switch A ini itu terhubung ke server, printer dan PC. Yang switch yang kedua itu terhubung ke 7 PC client begitu. Nah, kita akan langsung konfigurasi saja. Ini kita untuk di soal mungkin lebih ke sini. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Winbox, ya aplikasinya bentuknya seperti ini, ikonnya seperti ini, bisa kita klik, double klik. Nah, setelah itu kita klik, ya dibiasakan diklik di MAC address-nya, di nomor MAC address-nya, diklik baru connect. Nah, kalau ada tulisan username or password ya, ada kesalahan di bagian ini, kita tinggal masukkan saja admin. Karena eh, biasanya passwordnya itu admin biar gampang ya, biar semua tahu gitu bahwa passwordnya itu admin. Tinggal connect. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah meresetnya. Cara meresetnya itu kita ke menu sistem, reset configuration, checklist no default configuration, bisa di checklist juga yang bawahnya yang do not backup ya, atau tidak di checklist juga tidak apa-apa. Ini hanya pilihan. Setelah itu klik reset configuration dan klik yes. Tunggu sampai tampilan Winbox ini logout atau keluar dari tampilan yang terlihat sekarang. Kita tunggu video ini tidak dijeda, jadi biar tahu juga pada saat logout itu seperti apa. Dan notifikasi di pojok kanan bawah juga dia sedang searching berkedip, artinya dia sedang mencari jaringan. Nah, ini sudah logout ya, sudah logout, dan ini kita bisa cancel terlebih dahulu, karena walaupun di sini terchecklist auto reconnect tidak akan tersambung karena setelah di reset kita harus eh, menghubungkan ulang tanpa password biasanya. Nah, setelah itu kita tunggu kita refresh sampai MAC address-nya muncul kembali seperti ini. Kita klik seperti biasa MAC address-nya. Jangan lupa passwordnya dihilangkan dulu apabila ada passwordnya ya. Karena tidak akan bisa terhubung kalau ada passwordnya. Karena kita baru mereset. Kalau sudah, klik connect. Nah,
Kalau kita sudah klik connect, maka akan masuk kembali ke tampilan Winbox dan kita dipinta untuk memasukkan password baru. Kita tinggal masukkan lagi admin biar gampang. Confirm passwordnya juga admin. Seperti ini. Kalau sudah, klik change now. Nah, ini sudah. Supaya passwordnya terrefresh, supaya juga nanti tidak error gitu ya. Atau biasanya kalau baru diganti password itu nanti akan ada kendala-kendala sedikit memang. Cuma biar tidak ribet, kita close lagi, buka lagi Winbox-nya. Setelah itu, jangan lupa passwordnya masukkan yang barusan tadi dirubah, admin. Setelah itu klik nomor MAC address-nya, baru connect kembali. Nah, baru ini bisa kita gunakan si Winbox-nya dalam konfigurasi MikroTik. Setelah mereset, kita rubah nama perangkatnya atau identitasnya atau identitinya. Kenapa? Difungsikan untuk bagaimana asesor nanti atau penguji nanti mengetahui nama kita, PC kita, dan lain sebagainya untuk penilaian. Karena nanti supaya penguji atau asesor itu tahu yang sedang mengerjakan itu siapa, gitu. Jadi kita harus merubah nama router MikroTik kita. Caranya ada di sistem, klik menu sistem, masih di menu sistem, klik identity. Ya, kita tinggal rubah identitinya yang awalannya itu mikrotik, kita akan rubah ke nama kita. Saya contohkan di sini cantumkan namanya nama underscore siswa seperti ini. Itu kalau ini bisa dilebarkan ya. Nah, saya merubah namanya secara umum saja nama siswa. Itu untuk dua kata ya, untuk dua kata namanya. Kalau namanya cuma satu kata, contohnya Ade, contohnya atau Muhammad, itu cukup langsung ketikkan saja. Tapi kalau ada dua kata atau lebih, dua kata, tiga kata, itu tinggal dimasukkan saja seperti ini. Jadi contohnya Muhammad Fadilah, bisa Muhammad underscore Fadilah. Bisa dipahami mungkin, tinggal klik apply, klik OK. Biasakan di apply dulu ya sebelum diklik OK. Karena kalau sudah diklik OK itu akan otomatis terclose atau tertutup perintah yang sedang kita kerjakan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga atau tata cara konfigurasinya ya. Langkah yang ketiga yaitu setting Ether 1. Setting Ether 1 ini fungsinya apa? Setting Ether 1, kita lihat dulu ke topologi. Setting Ether 1 itu fungsinya adalah menghubungkan internet ke router kita. Kita kan sedang menyeting mikrotik. Jadi internet itu disambungkan atau dialirkan kepada mikrotik kita, router mikrotik kita supaya mendapatkan koneksi internet. Caranya bisa kita masuk lagi ke Winbox seperti ini. Caranya ada di menu IP ya. Ada di menu IP DHCP client, tinggal klik plus. Interface-nya kita pilih Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 dikhususkan untuk sumber internet masuk ke dalam atau teralirkan ke dalam router mikrotik gitu ya. Yang nantinya juga bisa dari router itu ke klien-klien yang lainnya. Maka dari itu interface-nya kita pilih Ether 1. USpear DNS dan USpear NTP-nya tetap terchecklist seperti ini. Dan add default routernya tetap dipilih yes. Kalau sudah klik apply, klik OK. Di sini statusnya masih searching, kita tunggu sampai bound. Ini sudah bound, berarti internet sudah terhubung ke atau sudah mengalir ke router mikrotik kita. Sebenarnya bisa kita cek ya, apakah memang terhubung atau tidak. Di new terminal contohnya, kalau muncul tampilan seperti ini hanya pertanyaan saja ya. Kita klik no saja, N maksudnya. Kita bisa cek apakah benar internet sudah mengalir atau terhubung ke router mikrotik kita dengan cara ping
Kita tinggal masukkan contohnya DNS Google saja atau mau google.com juga tidak apa-apa. Contoh kita pakai DNS Google saja 8.8.8.8. Enter. Nah, ini sudah TTL atau terhubung time to live. Berarti ini sudah terhubung koneksi internetnya. Bisa juga memakai google.com. Kita bisa ping google.com. Enter. Nah, ini juga sudah TTL. Jadi artinya internet sudah terhubung ke router MikroTik kita. Itu langkah yang ketiga. Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu kita harus setting bridge. Setting bridge. Menunya ada di ini kita close saja. Menunya ada di sini di toolbox-nya seperti ini. Ini ada bridge. Fungsinya untuk apa kita setting bridge? Di router MikroTik ada beberapa port yang memang difungsikan untuk klien-klien. Supaya kita tidak bingung atau banyak mengatur IP dari masing-masing ether, kita eh, lebih baik menggunakan bridge agar satu bridge kita bisa menyatukan beberapa ether. Begitu. Kita klik bridge di port yang pertama, klik bridge ya di tab pertama, maaf, di bridge ini, di tab bridge ini kita klik plus. Setelah itu namanya biarkan saja seperti ini, tetap bridge 1. Kita klik apply, klik OK. Setelah kita buat bridge, baru kita buat port yang akan digunakan untuk sebuah klien. Kita ke tab port. Setelah di tab port, kita klik plus. Di interface-nya kita pilih Ether 2 ya. Di interface-nya kita pilih Ether 2. Setelah itu klik apply, oke. Kita tambahkan lagi interface-nya. Nah, ini kalau logout Winbox-nya ya, logout nanti masuk lagi itu karena kita sudah menyeting Ether 2 eh menjadi bridge gitu ya. Jadi dia nge-refresh dulu. Jadi jangan bingung, jangan kaget kalau tiba-tiba Winbox-nya itu logout sendiri ya dan harus masuk lagi karena tadi eh, terchecklist auto reconnect jadi otomatis bisa masuk lagi. Tapi kalaupun tidak, kita tinggal masuk lagi, connect lagi seperti di awal. Begitu. Kita tambahkan lagi port yang selanjutnya yaitu interface-nya berarti Ether 3. Tadi kita tambahkan Ether 2, selanjutnya kita tambahkan Ether 3 di interface-nya. Bridge-nya tetap sama bridge 1. Kalau sudah klik apply, klik OK. Dua port saja yaitu Ether 2 dan Ether 3 yang kita pakai dalam konfigurasi ini disatukan menjadi bridge ya, disatukan menjadi bridge 1 begitu. Selanjutnya di settingan yang selanjutnya yang setting untuk WLAN ya, Ethernya atau portnya kita sudah setting. WLAN itu berhubungan dengan wireless atau WiFi atau WiFi gitu ya atau hotspot. Jadi kita harus setting juga untuk apa? Karena beberapa harus terhubung dengan hotspot atau wireless. Jadi kita harus setting IP WLAN-nya, IP WLAN 1 ya kalau di settingan ini kita tambahkan terlebih dahulu ini kita close saja. Settingannya ada di IP address. Ini settingan Ether 1 yang tadi statusnya bound ya sudah masuk ke sini. Kita tinggal tambahkan eh, IP WLAN-nya tadi, WLAN 1 ya yang tadi kita bahas. Klik plus. Terus IP address-nya karena di soal tidak ditentukan IP-nya kosong di sini. Jadi kita buat saja IP-nya. Yang penting kita ingat gitu ya. Yang gampang-gampang saja. Contohnya 192.168 ya titik 200 titik 1 slash 24 ya. Jadi 192.168.200.1 slash 24 ya.
Interface-nya pilih WLAN. Ya, ini karena ini untuk hotspot ataupun wireless gitu ya di router kita di setting. Oke, setelah itu interface-nya sudah WLAN, klik apply, klik OK. Oke. Nah, dan jangan lupa tambahkan juga untuk bridge. Ya, bridge juga harus ditambahkan kita di sini. Jadi di plus lagi. Nah, untuk bridge atau ether, kita masukkan IP address-nya lagi-lagi tidak ditentukan di soal dan kita atur samakan saja hanya berbeda di bagian 200-nya ini saja kita bedakan supaya tidak banyak mengingat ya karena memang tidak ditentukan IP-nya kita masukkan saja 192.168.100. Jadi kalau WLAN atau peruntukan untuk hotspot wireless itu pakai 200 ya. Tapi kalau untuk kabel, untuk jalur kabel atau ether yang kita tadi sudah gabungkan dengan bridge, itu kita pakainya yang 100. Jadi 192.168.100.1/24. Interface-nya kita pilih bridge ya. Jadi kita nggak usah lagi tuh tambahkan Ether 2, Ether 3, tidak perlu karena kita sudah bikin bridge ini ya. Kita klik apply, klik OK. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa WLAN atau untuk hotspot atau wirelessnya ini merah? Ini bukan error, tapi karena memang kita belum aktifkan wirelessnya ya. Selanjutnya kita boleh setting wirelessnya. Kita klik wireless di sini. Ini kita tidak close biar terlihat ini merahnya bisa berubah jadi normal atau hitam gitu ya tulisannya atau tidak. Caranya kita tadi klik wireless di menu wireless interface. Di menu wireless interface di sini ada tulisannya WLAN 1 sama seperti ini tapi masih abu-abu. Artinya ini belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya, kita tinggal klik tulisan WLAN 1 ini dan di sini ada checklist warna biru yang artinya enable. Enable itu untuk mengaktifkan. Kita tinggal klik saja enable dan di atas pun berubah menjadi warna hitam atau normal, berarti sudah aktif. Begitu untuk setting wireless. Setelah itu, setelah diaktifkan, kita harus setting juga supaya wireless atau WLAN ini atau hotspotnya sesuai dengan nama kita agar tidak tertukar dengan siswa yang lain gitu. Kita double klik ya, di double klik saja. Terus untuk modenya kita rubah ke AP Bridge. Modenya kita rubah ke AP Bridge. Bandnya kita rubah yang akhirannya BGN yaitu 2 GHz BGN gitu di sini ya B garis miring G garis miring N gitu ya. Selanjutnya SSID-nya kita rubah ya SSID-nya sesuai dengan nama masing-masing ya sesuai dengan nama masing-masing. Contoh saya masukkan lagi seperti nama router tadi nama underscore siswa pakai pakai sekolah. Ini tetap kalau sekolah.sch.id, kalaupun tidak ditentukan di soal, ya, kalaupun tidak ditentukan di soal, ini boleh dibuat seperti ini, ya, supaya ini penanda saja bahwa memang WiFi atau hotspot ini atau wireless ini siswa yang sedang ujian gitu. Kalau nama saja kan takutnya bingung nanti gitu ya. Jadi saya bedakan di nama wirelessnya atau SSID-nya itu belakangnya harus diakhiri dengan @sekolah.sch.id ya setelah nama siswa tersebut. Setelah itu klik play, klik OK. Ya, jadi kita hanya merubah AP Bridge tadi ya ke AP Bridge terus ke BGN, SSID-nya kita rubah. Selanjutnya yang harus kita setting lagi adalah security profile-nya ya. Kita pilih tab security profile yang ini ya, yang masih sejajar dengan tab WiFi. Kita klik tab security profile.
Kita double klik yang di bagian default ini, kita double klik. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya wireless kita ada passwordnya ya. Kalau memang kalau tidak memakai password nanti eh, siapa saja bisa terhubung otomatis gitu. Ya, yang akhirnya nanti ditakutkan pada saat ujian atau UKK nanti terpakai oleh device yang lain gitu ya, yang di luar, takutnya error dan lain sebagainya. Dan eh, kita juga kalau menerapkan di dunia nyata ya memang wireless atau hotspot itu harus menggunakan password gitu ya supaya aman, supaya koneksinya memang peruntukannya untuk kita. Kalau banyak yang pakai kan bisa lemot juga. Oke, selanjutnya setelah di double klik defaultnya, kita rubah modenya ke dynamic case ya, dynamic case. Dynamic case itu kita akan merubah modenya itu sesuai dengan keinginan kita dan authentication tipnya ini kita pilih WPA2 PSK ya, tipenya, tipe passwordnya. Di sini kan banyak ada WPA PSK, ada WPA EAP gitu ya, WPA2 EAP juga. Kita pilih yang WPA2 PSK saja yang lebih familiar di bagian password. Nah, sedangkan di passwordnya supaya gampang, kita masukkan saja eh minimal 8 digit untuk passwordnya. Ini kenapa tulisannya ini warna merah? Karena memang belum ada passwordnya. Dan kalau belum memenuhi 8 karakter, tulisannya tetap akan warna merah. Maka dari itu supaya gampang, supaya kita juga bisa mengecek ini sudah 8 karakter atau belum, kita passwordnya 1 sampai 8 saja. Kita coba masukkan angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya masukkan passwordnya itu angka 1 sampai angka 8. Nah, dan tulisannya berubah lagi menjadi warna biru, menandakan bahwa passwordnya sudah sesuai dengan kriteria, yaitu 8 karakter minimal ya. Bisa lebih juga bisa. Kalau sudah dibuat passwordnya seperti ini, kita klik apply, klik OK. Kita cek SSID-nya sudah ada belum di sini. Nah, di sini sudah ada nama siswa @sekolah.sca.id dan kalau kita mau mengkonekkan dengan password yang tadi ya dari 1 sampai 8. Kita skip dulu untuk WiFi atau wireless ini. Kita ke langkah selanjutnya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah ini kita close dulu. Ini juga kita close. Internet tadi kita sudah terhubung internet sudah terhubung ke router, tapi belum terhubung baik itu melalui kabel bridge yang tadi Ether 2 dan 3 maupun wireless atau WLAN tadi. Maka dari itu kita harus setting internetnya atau setting router MikroTik-nya. Kita akan setting di bagian firewall-nya atau NAT-nya atau NAT-nya. Caranya kita ke IP firewall. Nah, di bagian tab NAT yang ini pas tab yang kedua ya, tab NAT. Kita klik plus. Di tab general di sini kita klik saja tab generalnya. Dan di tab general ini kita pilih dan jangan lupa ya untuk settingan maaf di bagian settingan NAT ini fungsinya tadi untuk menghubungkan internet ke baik itu melalui kabel maupun wireless gitu ya. Jadi kita wajib menyeting ini. Tadi kita sudah klik IP, firewall, tab NAT, di tab generalnya ini kita pilih chain-nya yang dirubah, yang terblok ini, chain-nya kita pilih yang SRC NAT ya, yang SRC NAT di sini. Setelah itu out interface-nya kita pilih Ether 1. Kenapa Ether 1? Ether 1 itu kan tadi sumber internet yang masuk ke router. Nah, kita akan menyebarkan kembali dari Ether 1 itu ke bridge dan ke wireless begitu sebagai penjelasannya. Dan selanjutnya kita ke tab action. Di tab action itu kita pilih actionnya itu ke masquerade. Nah, ini yang pokoknya bisa dibilang lah ya. Actionnya kita harus merubah ke masquerade. Kalau sudah, klik apply, klik OK. Nah, ya.
Ini harusnya sudah terhubung nih internet ke ke bridge atau Ether 2 dan 3 tadi ya, atau WLAN, hotspot atau wireless tadi. Harusnya sudah terhubung begitu. Selanjutnya kita akan setting DHCP server. Setting DHCP server itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mengatur mengatur bagaimana si server bagaimana IP-IP yang sudah kita tentukan memang bisa berjalan atau terkoneksi dengan internet juga. Caranya kita ke IP yang ini kita close saja. Kita ke IP DHCP server. Ini kita bisa dibesarkan ya, tinggal diklik saja, diperlebar begitu. Ada di IP DHCP server, di tab DHCP setup, kita klik DHCP setup ya, dan DHCP server interface-nya di DHCP server interface-nya kita pilih WLAN interface-nya yang ini WLAN. Selanjutnya kita klik next sampai di bagian DNS server. Ya, kita ini klik next saja. Kita ini next saja. Ini juga next. Nah, di bagian DNS server, di bagian DNS server ini kita eh, ganti ya, ini tinggal dihapus saja. Cara menghapusnya kita klik panah yang bawahnya. Yang ini kan ada dua panah nih, yang atas dan yang bawah. Kalau kita mau menghapus yang ini, yang atas nih, kita klik yang bawah. Eh, Maaf, kita klik yang atas ya. Kita klik yang atas dan kita rubah DNS servernya. Kita rubah DNS servernya ke DNS Google saja, yaitu 8.8.8.8 ya. Kita tinggal masukkan DNS servernya seperti itu. Setelah itu next. Dan di bagian last time-nya ini abaikan saja seperti ini. Next lagi dan sukses. Klik OK. Nah, ini kenapa WLAN-nya masih warna merah? Karena memang belum ada device yang terhubung. Belum ada device yang terhubung. Kita coba sambungkan. Kita coba sambungkan ya supaya bisa kelihatan ini merahnya error atau bukan. Kita coba ya. Masukkan passwordnya 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita coba sambungkan. Nah, kalau sudah baru diklik OK saja sudah warna hitam ya, berubah menjadi normal. Nah, ini juga sudah terkoneksi juga nih untuk jaringan internetnya. Oke, selanjutnya setelah kita setting DHCP server untuk bagaimana IP di bagian wireless eh, memang mendapatkan koneksi internet begitu ya. Kalau kita tidak setting DHCP server nanti wirelessnya ya tidak mendapatkan internet juga gitu. Selanjutnya kita akan setting IP address komputer kita supaya nanti IP yang akan kita ping atau kita panggil itu memang saling terhubung. Ya, ini kan anggap saja ini komputer satu yang memang kita sedang setting begitu ya. Yang ini kita disconnect saja. Kita harus terhubung dengan kabel ya. Kita harus terhubung dengan kabel, ini close saja. Ini merah kembali karena memang tadi diputuskan kan ya, diputuskan koneksi internetnya ya. Ini kita close saja. Nah, kita akan merubah IP di komputer kita. Caranya kita masuk ke control panel, bisa di tombol search atau di tombol start ya. Bisa dicari di dua bagian itu atau bahkan mungkin kalau memang ada di desktop bisa dipilih di situ untuk ke control panel. Saya coba biasanya saya di tombol search terus klik control panel. Setelah itu kita akan rubah IP komputer kita. Caranya kita ke menu maaf, ke bagian view network status and task gitu ya. Kita klik.
Setelah itu di sini, di bagian sini ada tulisan Ethernet 2. Mungkin kalau di komputer yang lain tulisannya Ethernet saja gitu ya, Ethernet atau bahkan LAN tulisannya. Jadi nggak spesifik seperti ini. Yang jelas di sini ada icon seperti konektor RJ45 dan tulisannya berwarna biru. Kalau kita tunjuk seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya. Ada LAN, ada Ethernet, ada Ether saja mungkin tergantung dari apa ya, macam-macam PC gitu. Kita tinggal klik yang ini ya. Cukup klik satu kali saja. Terus klik properties, pilih yang Internet Protocol version 4 atau TCP garis miring IPv4. Biasa saya menyebutnya itu yang gampang IP4 gitu ya, supaya gampang saja. Bisa di double klik, bisa juga klik satu kali, klik properties, bebas. Nah, kita akan memasukkan IP komputer kita. Sebelum kita mengisi, ini kan nggak bisa diklik ya, nggak bisa diklik. Kita klik dulu use the following IP address-nya. Baru ini ya, kunciannya akan terbuka. Kita harus melihat dulu untuk IP address-nya. Kita kan untuk bridge-nya itu di sini 192.168.101 gitu ya di sini. Ini kan bridge itu untuk kabel, pengkabelan, baik Ether 2, 3 gitu ya. Kita harus mengambil yang 192.168.101-nya ya, tapi belakangnya kita akan bedakan. Kita coba masukkan saja 192. Nah, kalau yang ini tidak perlu titiknya udah otomatis ya, nggak perlu pakai titik. Jadi kita langsung ketik angkanya saja. 192, 168, 100. Nah, di belakang sini kita masukkan saja contohnya 10. Ini bebas nanti ya. Yang penting jangan angka 1. Jangan angka 1 dan jangan lebih dari 254 gitu. Nah, untuk subnet masknya ini bisa kita klik di sini di kotak kosong seperti ini. Bisa juga kita tab ya. Bisa juga kita tab, tekan tab di keyboard ya. Nanti otomatis subnet masknya akan terisi seperti ini. Nah, 255, 255, 255, 0. Itu subnet masknya secara otomatis akan diberikan. Dan seterusnya default gateway-nya baru kita masukkan yang seperti Ether atau bridge satu ini ya, yaitu 192.168.101. Jadi kita tinggal masukkan 192, 168, 101. Begitu untuk default gateway-nya. Untuk referensi DNS servernya kita masukkan DNS Google saja 8 ya, 8 8 8, 8-nya 4 kali. Ini menjawab di soal yang IP-nya 00 ini. Di bagian nama perangkat kita sudah rubah tadi sesuai dengan nama siswa. IP hostnya atau IP address-nya kita sudah tentukan juga yang tadi ya untuk bridge, untuk WLAN. IP network-nya, IP jaringannya kita juga yang didapat itu sudah yang ini 192.168.88.8/24. IP broadcast-nya tadi kita sudah setting bridge, netmask-nya kita sudah dapat secara otomatis ini karena kita memasukkan untuk IP-nya IP bridge. Setelah itu IP gateway-nya juga kita sudah memasukkan IP gateway-nya itu disamakan dengan bridge. Untuk DNS servernya kita masukkan yang DNS Google gitu ya. Seperti di bagian setting DHCP server yang tadi. Kalau sudah klik OK, klik close dan close. Untuk IP komputer ini sudah kita rubah IP-nya. Selanjutnya kita akan menyeting. Selanjutnya kita akan eh, memanggil atau ping ke komputer kita
supaya apakah benar IP-nya sudah masuk ke komputer kita ya. Sebenarnya sudah masuk sih ya, karena kita sudah memasukkan IP address tadi di control panel. Cuma eh, kita juga di soal juga harus masuk ke command prompt supaya kita bisa melihat atau mengecek langsung di command prompt-nya ya. Caranya di tombol keyboard itu kita pakai tombol Windows R atau bisa juga kita di searching di sini run ya, yang ini run. Bisa kita klik juga, nanti munculnya tetap sama seperti ini. Oke. Nah, kita ketikkan CMD. Kita ketikkan CMD seperti ini, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan hitam seperti ini yang fungsinya untuk mengecek IP-IP biasanya atau memanggil IP dari komputer, baik itu dari PC kita atau PC klien yang lain. Nah, untuk yang pertama ini kita akan coba cek IP yang kita masukkan tadi di control panel. Apakah sudah terdeteksi atau tidak, itu sih. Caranya kita ketik IP config, tulisannya seperti ini, IP config, ya, tinggal di enter saja. Kalau sudah di enter, nanti akan muncul IPv4-nya atau IP4-nya sesuai dengan IP yang kita masukkan tadi ya di kontrol panel, yaitu 192.168.110. Berarti sudah sesuai untuk IP-nya, untuk IP komputer yang kita setting sekarang. Yang selanjutnya adalah ping komputer klien kedua. Ya, sesuai dengan soal sih. Sesuai dengan soal di sini di nomor, nah, dari PC1 buka command prompt. Nah, tadi kan caranya ya ke Windows R. Tes ping antar PC dulu berarti nih. Tes ping antar PC dulu. Kita kan tadi sudah mengecek IP komputer kita. Kita akan mengecek atau ngeping ke antar PC gitu. Ke antar PC. Jadi kita harus mengecek terhubung atau tidak nih IP yang sudah kita setting ini. Nah, sekarang kita coba ping ke komputer klien yang lain. Caranya kita ping terus memasukkan IP komputer yang lainnya ya, 192.168.100.20. Dicontohkan 20 ya IP belakangnya. Kalau komputer kita kan kita setting 10 belakangnya nih. Nah, untuk komputer yang lainnya harusnya sesuai di soal itu kan ada 7 ya. Nah, kita coba connect tes yang PC yang keduanya saja. Kita coba ping dan IP-nya di PC yang kedua itu sudah ditentukan 20 ya atau kita rubah 20. Kita coba sekarang ping terhubung atau tidak. Harusnya sudah harusnya sudah terhubung. eh, Tinggal kita cek sekarang. Kita kalau sudah diketik ping dan masukkan IP address-nya, kita tinggal tekan enter. Nah, ini juga sudah TTL, artinya time to live berarti terhubung. Gitu. Itu untuk mengecek atau sudah terhubung atau belum jaringan kita antar PC klien. Begitu. Yang selanjutnya sesuai dengan soal di sini, yaitu kita harus tes ping ke server. Kalau tadi kan kita tes ping antar PC, sekarang kita tes ping ke server. Nah, untuk server kita akan coba ping ya, kita ketik lagi, kita ketik lagi ping 192.168.100. Nah, untuk server ini ditentukan kita rubah ya atau memang sudah ditentukan nanti entah itu untuk asesor dan yang lain. Kita contohkan 30 untuk server. Nah, untuk server nih. Kalau sudah diketik ping dan masukkan IP server, oke, kita klik enter. Nah, ini juga sudah TTL
Ya, sudah TTL berarti sudah terhubung ke server. Berarti tinggal yang satu lagi yaitu tasping ke printer. Nah, khusus untuk printer ini biasanya hampir sama seperti server sih. Ya, hampir sama seperti server. Kita akan cuma cara pengetesannya. Cara pengetesannya ya, cara pengetesannya seperti apa? Nanti kita coba cek dan untuk printer ini di topologi yang digunakan kita nanti UKK si printer ini akan terhubung ke server itu sendiri. Maka dari itu, dalam pengecekannya, dalam pengecekannya kita cukup masuk ke Windows R lagi, masuk ke Windows R karena kita akan terhubung dengan printer ya, entah itu bentuknya file ataupun yang lainnya. Jadi kita tinggal masukkan saja garis miring seperti ini awalnya, garis miring 2 seperti garis miring terbalik ya, seperti ini. Kita tinggal masukkan kalau IP servernya 192.168.100.30 berarti kita tinggal masukkan saja seperti ini. Karena yang tadi kita ketahui untuk servernya itu 30. Karena apa? Karena printer yang terhubungnya juga ke server. Jadi tidak terpisah seperti ini ya. Karena kita tidak memakai printer yang wireless ataupun tidak bisa terhubung dengan kabelan gitu. Jadi si printer ini nyambung ke server kabelnya. Jadi untuk pengetesannya ya kita harus memanggil si komputer client, maaf server gitu. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal klik OK saja. Kalau berhasil, dia akan menuju ke file atau folder atau bahkan printer yang sudah di-sharing. Ya, atau sudah di-share oleh server. Kalau memang IP-nya segini. Nah, di sini saya contohkan IP-nya 192.168.130 gitu ya. Kita coba klik OK atau di enter bisa. Nah, di sini sudah muncul file yang sudah di-sharing. Atau nanti ke depan kalau memang asesor atau penguji itu men-sharing printernya, bisa juga nanti tampak tampilan printer di sini gitu ya. Di sini sudah muncul file yang di-sharing. Dalamnya juga mungkin sepertinya kayaknya, nah ini juga ada filenya juga ya. Itu untuk eh, pengecekan untuk printer, yaitu tasping ke printer. Caranya ke tadi Windows R masih sama, tapi memakai garis miring 2 terbalik ya. Masukkan IP CP PC servernya, klik OK begitu. Selanjutnya eh, mungkin ini yang terakhir ditakutkan ya. Takutnya ada pertanyaan yang kan kita sudah membuat setting wireless ya, setting wireless. Jadi takutnya nanti untuk settingan wireless ini ditanyakan si device yang terhubungnya itu terdeteksinya di mana. Kita cara ngeceknya ada di IP DHCP server. Di bagian IP DHCP server, tabnya tab leases di sini. Ya, ini kan masih kosong nih. Nah, nanti biasanya asesor atau penguji itu mengecek ya, mengecek eh, device mana saja yang terhubung ke wireless yang tadi kita buat gitu. Ini saya coba konekkan handphone saya ke wireless. Kita tidak memakai laptop ya. Kita coba masukkan melalui handphone saja. Nah, kalau sudah terhubung, nah dia otomatis akan langsung muncul di sini ya. Langsung muncul di sini nih. Nanti akan ketahuan nih IP-nya yang didapat berapa gitu. Ini IP address-nya yang didapat oleh handphone saya itu 192.168.200.253.
Dan ingat, tidak akan melebihi dari 254 ya untuk IP address itu. Makanya di sini handphone saya terdeteksi mendapatkan IP address-nya itu 254. Kenapa 200? Karena 200 itu khusus untuk WLAN di sini. Di bagian IP, maaf, di bagian IP address. Nah, karena WLAN itu adalah 200. Jadi IP yang didapat handphone ini adalah 192.168.200.253. Begitu. Itu saja mungkin tutorial atau langkah kerja yang harus dilakukan oleh setiap siswa di UKK tahun pelajaran 2025-2026 paket 4 untuk teknik komputer dan jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.